Pada masa Orde Baru, Partai Islam Masyumi ditolak rehabilitasinya setelah dibubarkan pada 1960 yang diinterpretasikan sebagai pembendungan gerakan politik yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam di Indonesia. Sebagai dampak dari politik Islam Orde Baru itu, umat Islam merasa takut terlibat dalam gerakan Islam politik. Situasi Islam politik itu digeneralisasi sebagai gejala penolakan terhadap partai politik Islam. Lalu Nurholis Majid atau yang biasa kita sebut sebagai Cak Nur memendangkan slogan yang begitu dahsyat yang berbunyi Islam yes, Partai Islam no. Maksud dari slogan tersebut adalah loyalitas umat Islam dan juga agama-agama lain tidak diarahkan terhadap partainya, tapi diarahkan pada substansi nilai-nilai Islam. Lewat dentuman jargon itu, Cak Nur hendak mendobrak model berpikir simbolis sebagian umat Islam mengenai Islam dan politik seraya memecah batu kejumudan berpikir umat Muslim Indonesia hingga mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Apa yang disampaikan Cak Nur bukan untuk mempertentangkan Islam dan politik, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap kiprah partai Islam yang kurang berkontribusi bagi kemajuan umat Islam. Partai Islam saat itu belum aspiratif dan menjadi harapan bagi warga bangsa. Ketika itu Partai Islam belum dapat secara baik membumikan bahasa agama ke dalam tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural. Untuk memecah kejumudan itu, umat Muslim perlu melakukan sesuatu yang disebut Cak Nur sebagai sekulerisasi, sebuah proses pemikiran yang membedakan urusan agama dengan masalah politik. Sebab kualitas keberagamaan seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia menjadi anggota atau memilih pada waktu pemilu, misalnya memilih partai politik Islam atau bukan. Narasi Islam yes, Partai Islam no boleh dikatakan menyebabkan posisi Islam politik Indonesia melemah. Tetapi sahabat dekatnya almarhum Dawam Raharjo menyebut dengan Islam yes, Cak Nur pantas dianggap sebagai pembela Islam dalam mekanisme demokrasi. Namun Cak Nur di sisi lain bukanlah pembela kemapanan. Buktinya pada pemilu 1971 dengan berani Cak Nur mendukung P3, bukan Golkar yang sangat kuat saat itu. Jelasnya apa yang dilakukan Cak Nur saat itu tidak lain untuk memompa ban kempes adanya keseimbangan kekuatan politik tanah air. Dengan kata lain, ikutnya Cak Nur bukan karena bernafsu untuk meraih kursi kekuasaan, melainkan menambah kekuatan bagi P3, yakni interpretasi dari politik Islam kala itu, agar tidak terlalu senjang dari Golkar yang begitu dominan.